Perkenalkan, nama saya Ezra Feliati dengan NIM 241255. Di sini saya akan menjelaskan pergerakan mekanisme persalinan. Utama mekanisme persalinan. Turunnya kepala dapat dibagi menjadi dua. Masuknya kepala dalam pintu atas panggul atau PAP, majunya kepala. Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul ini pada primigravida, masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul biasanya sudah terjadi pada bulan terakhir dari kehamilan, tetapi pada multigravida biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi yang ringan. Masuknya kepala melewati PAP ini dapat dalam keadaan skintlismus, yaitu bila sutura sagittalis terdapat di tengah-tengah jalan lahir, tepat di antara simfisis dan promontorium. Os pariental depan dan belakang sama tinggi. Kepala melewati PAP dapat juga dalam keadaan asklerotismus, yaitu jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium. Asklerotismus posterior bila sutura sagittalis mendekati simfisis dan os pariental belakang lebih rendah dari os pariental depan. Asklerotismus anterior bila sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os pariental depan lebih rendah dari os pariental belakang. Pada persalinan normal biasanya kepala melewati pintu atas panggul dalam keadaan asklerotismus posterior yang ringan. Yang keduanya ada majunya kepala. Pada primipara, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala 2. Pada multipara, sebaliknya majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan-gerakan yang lain ialah fleksi bersamaan paksi dalam dan ekstensi. Penurunan kepala lebih lanjut terjadi pada kala 1 dan kala 2 persalinan. Penurunan kepala ini juga disebabkan karena adanya kontraksi, tekanan cairan intrauterin, kekuatan mengedan atau adanya kontraksi otot-otot abdomen, melurusnya badan anak. Dalam waktu yang bersamaan terjadi relaksasi dari segmen bawah rahim, sehingga terjadi penipisan dan dilatasi serviks. Keadaan ini menyebabkan bayi terdorong ke dalam jalan lahir. Seterusnya, ada gerakan fleksi, di mana pada awal persalinan kepala bayi dalam keadaan fleksi yang ringan. Dengan majunya kepala, biasanya fleksi juga bertambah. Pada pergerakan ini, dagu di bawah lebih dekat ke arah dada janin sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Hal ini dikarenakan pada saat anak didorong maju mendapat tahanan dari dinding serviks, dinding panggul, dan dasar panggul. Dengan adanya fleksi ini, diameter suboccipito bregmatica 9,5 cm mengganti diameter suboccipito frontalis 11 cm sampai di dasar panggul. Biasanya, janin berada dalam keadaan fleksi maksimal. Selanjutnya, putaran paksi dalam. Pemutaran bagian depan sedemikian rupa sehingga terendah dari bagian depan janin memutar kepala ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang kepala, bagian terendah ialah daerah ubun-ubun kecil. Dan bagian inilah yang akan memutar ke depan ke arah simfisis. Putaran paksi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan karena putaran paksi dalam merupakan suatu untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir. Khususnya, bidang tengah panggul adalah diameter anterior-posterior. Putaran paksi dalam tidak terjadi sendiri, tetapi selalu bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai ke hot 3. Kadang-kadang baru terjadi setelah kepala sampai di atas panggul, di dasar panggul.
Putaran paksi dalam ini disebabkan oleh letaknya fleksi. Suboksiput merupakan bagian terendah dari kepala. Suboksiput akan mencari tahanan yang paling sedikit, terdapat di sebelah depan atas di mana terdapat hiatus genitalis antara musculus levator ani kiri dan kanan. Ukuran terbesar bidang tengah panggul adalah diameter anterior-posterior. Selanjutnya ada gerakan ekstensi. Sesudah kepala janin sampai di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simpisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin. Ekstensi ini harus terjadi karena janin harus menyesuaikan diri dengan sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul yang mengarah ke depan dan ke atas. Terdapat dua kekuatan pada kepala. Pertama, mendesak kepala ke bawah. Dan yang kedua, tahanan dasar panggul yang menolaknya ke atas sehingga resultanenya ialah kekuatan ke arah depan dan ke atas. Setelah suboksiput tertahan pada pinggir bawah simpisis, suboksiput akan menjadi pusat pemutaran pada ekstensi kepala janin. Maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi ini. Selanjutnya, gerakan putaran paksi luar. Setelah kepala lahir, maka kepala anak akan memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam ini. Gerakan ini disebut putaran restitusi, putaran balasan. Putaran dilanjutkan hingga belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum sepihak. Gerakan ini adalah putaran paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu menempatkan diri dalam diameter anterior-posterior dari pintu bawah panggul. Terakhir, gerakan ekspulsi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simpisis dan terjadi hipomoksilion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian, bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan akan lahir.